Sing palamas, sing palamas. Nek sing ijoan betina. Sing ijo betina. Itu ya koordinat semua dua. Ceritanya gimana Mbok? Ceritanya Mas aku Mbok menawa aku iso berguru sama jenengan. Wah, yang keliru nek iki kok. Tidak. Saya kan pemain fighter. Loh, gini. Tidak semua orang punya pengalaman yang sama. Caranya jenengan mungkin sama cara saya beda. Yang saya ambil bukan jenengan lebih jago atau saya lebih jago enggak. Tapi yang saya ambil itu konsepnya jenengan cara garap gimana. Saya pengen cari pemahamannya. Sebenarnya itu yang saya cari. Karena Mas Gigi memang pernah tanya, kok aku tak kayak betina kok gacor, berarti betina apa jantan aku? Oh iya betina berarti bener kok, bener, ada masalah aku. Karena saya itu nggak pernah banyak tanya mas, tapi langsung tak nek delok langsung tak praktekin. Piye to hasilnya? Nah, nanti nek orang no hasilnya lagi tak tekoke. Yo ngene. Sebenarnya yang tak pantauan dari mata. Mas Aris itu 1 juta. Aduh, wah ngeri betina Mas iki. Mas Aris ke piro? Mas betina aku mbiyen iki yo jadine setting kangen itu layar iki mau gawe ngene ngetik iki gacor. Casar iki gitu. Wis. Oh sapa sing settingan itu piye? Wedoke gacor lanange gede ngono. Sebenarnya main logika kok mas. Sekarang ada betina satu di situ. Rebutan. Kan rebutan. Kompetisi dia. Iyalah. Ya, cari perhatian toh mas. Apa nih? Caper gitu loh. Cari perhatian. Jadi walaupun pakai millet polos pun mesti kedongkrak mas bira ini. Sekarang kasarannya gini aja mas. Kita bicara kasar ya. Mriki mas. Betina itu di situ mandi ya di situ. Ganti baju ya di situ otomatis kan ya tetap nek jenenge naluri ya mas ya. Kan gitu. Kompetisi nyari perhatian. Padahal kan burung bunyi itu kan mancing perhatian lawan jenis bisa di hutan itu misalnya loh, cara kata di alam ya. Itu kan narik perhatian betina-betina yang deket situ toh. Berkompetisi untuk ngerebut hatinya si betina. Wah itu salah satunya. Ada yang tidak kuat mental om, jadi ini gestang. Itu Gestang itu saking birahi dulu. Gimana kuat? Nah niku contohnya ya ngapus di tanganmu kan. Hah? Ra kuat to sang udah digesang saksi banget. Malah ra nyedak-nyedak kuwi. Masa selama ini takutnya itu karena betina kan yang upak-upak terus itu Nular. mengaruhi enggak ke processing Kalau awal ditaruh situ mesti emosinya naik. Mesti mas. Burung cuek itu kayak kenapa om sebabnya? Karena sering terlalu sering sudah ditaruh situ terus ya lama-lama mbok ono Apalagi ya. Betina yang taruh di sini udah minor loh. Ah itu micu banget tuh. Istilahnya lagunya udah enak. Saya sempat cerita pas kan jenengan kan dapat satu temen gendut itu processing jantan. Bahkan dia ternyata dibuang, betina-betina dibuang satu rumah Cuma jantan. Gitu loh. Saya bilangnya kayak gitu. Ora iso Mas kena apa pautmu, ternakmu mbok buang enggak bakal bisa terjadi. Kata siapa? Itu malah Sampaikan kasihan nih. sama. Ya kasihan. Itu Nah sekarang terus yang micu pakai apa mas? Nggak ada ternakan, nggak ada. padahal itu pengaruh. Sekarang itu kayak gitu Betinanya mas. kemana Dia semua? di sini berpasang-pasang ada brodongnya juga pengaruh. Pengaruh. Karena dia kan bertumbuh. Ingat sistemnya. Nah, iki ning kono ayo mengnya. Pernah nganu enggak lihat vlognya itu Mas Agus yang kandang kota atas bawahnya ternakan. Oh Mas Danang ikut lama. Nah iya. Pengikut setia. Makanya dia lahiran cerita gini, Mas aku punya konsep seperti ini wes tak parani, bocahi pinter. Kecuali si betina itu player mas, nggak bisa. Rusak betinanya. Ya. Kalau untuk jantannya kan malah bagus. Ya. Iya, sing rusak betinanya sih nggak kuat rata-rata. Kendalanya tuh di situ sebenarnya. Kalau semamanya jenengan emang mau fokus jantan, ternyata ada player betina di rumah, nah itu harus diungsikan. Nek saya pribadi loh. Terutama kalau jantannya udah minor. Kalau jantannya nggak minor aja masih bisa dengan ngedropin birahi pakai mandi atau pakai apa gitu loh. Tapi kalau betina jantan sudah minor, Wah, kalau setting factor tetap nggak jadi. Om Sian itu di rumah betina semua, pautnya pun dibuang untuk player betina. Kalau paut, apalagi misalnya kan settingannya single. saya malah tenang satu. Nek betina sama paut bu, medeni. Sama lebih parah.
Kalau saya dulu koloni sama PAUD malahan. Layarnya betina. Dimasukin kalau Enggak Mas, maksudnya direndeng gini ada PAUDnya juga. Nanti suatu saat pasti PAUDnya itu jadi. Oh maksudnya Kiki itu gini loh Om. Kalau Om Sean beda Ki. Nah nggunamu kan terendengan. Om Sean setting faktor single loh. Faktor ya faktor. Ngundang tetepan, nek ngundang birahi ngeri naik. Mas aku wis laku. Maksudnya Om Yang punya Om Sian tuh ngeri banget. Kalau faktor ya wis Pi. Nah, kan makanya kan aku ngomong polanya vektor sistem lamanya Om Sean ini Ya bener. beda sama sistem koloni. Itu yang jadikan pemahamannya harus beda. Kenapa kok kalau ada PAUD manggil-manggil jantan minor di situ mesti bubar semua punya Om Sean. Birahinya yang cenderung naik. Ya, saya kan sering tanya ke Om Sean itu, kok betina aku wangel banget ya, sampai aku pengen tak titip ke sana gimana. Jadi kan masih ada PAUD, masih garap jantan juga. Nah, karena masih dicampur bener. Nah, Bisa Mas. terus kalau misalnya sistem koloni sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sistem betina loh. Iya, iya. Sistem betina koloni Dengan tambal-tambal safety. gini atau sistem pasangan nggak ada masalah. Nggak ada pengaruh. Yang pengaruh malah ketika ada labet minor di situ itu ada pengaruhnya. Tapi kalau ngontrol pakai mandi masih bisa kalau sistem koloni. Nah tapi kalau burungnya single satu ruangan satu itu sak pole. Dulu kan wedi banget wong sama PAUD. Apa sama jantan itu loh. Gantang Aku cerita nek kowe aku biyen ki tau duwe mindset arep garap jantan kae lho mbok cerita ngono ki lho Mas. Nah, tak kandhani udah siap apa Mas garap jantan. Soalnya jantan ini pusing. Tapi Wis kowe iki betina karo PAUD wae wis kuwi bener wis sak jalur. ada gini Om Aris. Iya gimana? Yang muka merah itu toh. Dia ketika mau bunyi dia harus ngantem dulu. Ini jalur dulu sayap kanan kiri. Baru cek. Wah berarti kan delok marijuana iki. Duduke video ini marijuana iki. Nek arep muni kudu piye iki? Tanda bunyi tuh. Jadi kayak deket gitu lah. Ya itu tanda bunyi itu. Wah itu mana sekarang? Nah itu bisa aku so ngomong nek aku udah lihat bener kalau tiap bunyi gigit Serok. 1000 bunyi. 1000% bunyi 1000% kontrak. Kalau tiap kali mau gigit Tapi dikawin itu enggak Om? ya tunggu loh Om. Kalau kuat double nggak apa-apa. Kalau dia kayak gitu terus tapi jangannya kuat 5 menit apa 3 menit lah paling enggak. Itu double dong anu. Betina. Dia nggak nyadar jantan. Om Agus nggak nyadar aja double. Kalau aku begitu deloknya kondisi Ini sebelumnya mana ini jelas kelihatan kalau mau kosak ini cedak ya. bunyi lagi. Karena udah sering ngalamin ya Om, jadi paham gitu. Habis ini bunyi lagi mata. Tapi nyokot, mesti nyokot. Iya, pertamanya Om. Oh pertama aja. Belum berani jamin. Tapi kalau tiap kali mau bunyi, Wah, mah desit itu. Dan iki mau nyongkat ngene iki muni ora. Nah, habis itu bunyi Om. Tanda bunyi ya. kalau dia sudah berulang kali seperti itu Om, tanda bunyi wes. Kawin nggih. Jangan dulu tahan sampai kuat. Bulannya kuat. Untuk keburu-buru kalau Om. Dengar soalnya kawin tuh Om. Enak kawin yo. Senengane kawin ayo. Alasan itu lagune tanda pasti. Loh enggak masalah. Kalau sudah ada tanda Tanda bunyinya bunyinya enggak salah. Tanda bunyi enggak ada masalah. Enggak masalah di Enggak lagu. masalah. Tapi setiap mau bunyi dia gitu terus sama. Oh iya. Tapi pokoknya nanti yang penting ada tanda. waktunya dia rubah. Dia semakin tinggi birahinya. Lagunya rubah. Lihat aja enggak percaya. Terusin aja gacorin. Nanti begitu tanda bunyinya tambah kuat, dia rubah lagu. sebenarnya enggak masalah nih Om, tapi yang ini dijauhin. Ini mana? Ini diganti wae. Iki ning kene tetep ini. Jadi kan nggak bisa pindah. dipatoki bahwa birahi bunyi loh. Enggak usah diuji. Nah itu loh sih tak maksud itu loh. Kan pemicu. Kalau dulu orang mikirnya birahi bunyi Tapi padahal lebih tanda bunyi enak itu tanda bunyi. iya lebih cepat Lebih cepat. mah. Iya. Wah iki serok ngono. Iya, nah kalau jenengan udah paham ya enak. Nah sing ora paham, anu Om tanda bunyi sing kaya ngopo kan gitu kan. Susah toh. Mana sing Ya, sing gampang kan aku makanya bilang simpel aja deh Om. Wes habis birahi nggak lama bunyi wes gitu wes. Nggak harus disambung. Kan kadang-kadang habis birahi lanjut bunyi. Enggak harus disambung. Itu birahi nggak lanjut bunyi. Kadang-kadang lanjut bunyi kan. Jadi patokannya bukan itu. Bukan itu sebenarnya. Habis birahi bunyi. Tapi kalau pengen lebih cepat lagi kalau milihnya yo pakai kayak sistemnya dia tanda Walaupun bunyi. jedanya lama. Tapi kalau sama Iya, Om, pasangannya Bu. gini loh. Jadi Gini. setiap kalau sama pasangan bunyi. kawin gini. 10 menit kemudian tek
tetep enggak masalah. Kalau setiap kali mau bunyi loh. Iya, setiap kali mau Enggak bunyi terus aja. ada bunyi los gitu enggak. Itu masalah. Kalau misalnya dia tiap kali dia baru satu kali gigit terus bunyi, itu nanti enggak gigit lagi bunyi lagi, enggak gigit lagi bunyi lagi terus Itu cuma kebetulan. nah, ya. kebetulan dia pas emosinya mungkin naik apa gimana kan kita nggak tahu. Jadi setiap kali mau bunyi harus melakukan kayak gitu. Penyanyi siapa ya? Kegiatan Mas, yang aku sama. punya jantan setiap bunyi gini. Serok aku dijual berapa? Fix Aku di jantan dan betina Sama ya, kayak? berarti Apa? jantan betina 600.000 lah. Ya bisa jantan betina bisa seperti Tiap itu. dia mau bunyi. Tapi betina nggak begitu kelihatan. jarang. Tapi rata-rata betina kan muter gitu. Tapi ada yang kayak gitu. Biasanya betina itu apa ya? Ora kakean manggil aku loh. Ya langsung door. Patokannya Jantan itu, pun kan Iya. jantan pun juga yang bagus kan yang langsung door. Cuman bisa nggak dalam kondisi double dia pakai manggil? Ya. Bisa. Banyak burung dalam kondisi double manggil. ada lagi Minor dulu, double-nya carry bisa nggak? Bisa. Double dulu, minornya carry bisa nggak? Bisa. Kan banyak. Apa terjadinya itu beda-beda sih ya. Jadi makanya agak susah dipahami itu. Yang penting paham bahwa karakternya itulah. Habis birahi nggak lama bunyi. Jadi itu paling simpel kayak gitu. Nek syukur bisa memahami sampai apa Serok. posisi Om Hore tadi birahi bunyi. Mumet we ngati birahi bunyi. Birahi lari ke bunyi, wah saya mumet meneng. Jebol birahi mutar. birahi ya lari kawin tau. Matok kayak corona. Ya itu kan sebenarnya cuman kalau bisa ada contoh Tapi videonya kan visualnya enak. enak. Nah, orang itu contoh videonya kan Mas makanya ki kemarin mana wis ngene iki pakai ini lho kok malah ngene lho. Kok sing mudeng Tapi ngomong. si jantan sama betina di kandang kotak nih. Dia si jantan ini pas birahi pengen ngawin tuh bunyi tuh. Itu Ngerayu itu. harus dipisah dulu. Apa memang biarin di kandang oh kotak? dipisah. Kalau saya tetap tak cabut pisah, kadang malah tak single. Lang, kita dapat obrolan bareng sanduk itu birahi bunyi sampai berapa kali? 3 kali. Nah, tuh, benerin. Padahal kuwi manuk ning rego pira lah? 405 sepasang ya? Pertama aku papa tak bangun. Panggil aku lagi ngombe. Lagi urip bisa Terus satu kali terus aku dipanggil karo bilang lah, Mas, ini ngopo? Kono manuk birahi bunyi. Nah, aku ndelok diglodok itu jadi enggak yang di depan ombyokan tempatnya waktu saya ngevlog ngombyo itu. Di dalam ada burung minta kawin tapi habis minta kawin bunyi, habis minta kawin enggak dikasih bunyi. Mana ini jelas iki karakter. Ya wis dikok dinyang langsung ya Mas Gilang ya. Langsung tawar. Kalau itu lho kotak-kotak langsung. Ya kayak gitu sama. Terus lanjut bunyi langsung bunyi panjang, bunyinya lumayan. Akhirnya tak ambil cuma 405.000. Mas bilang, Sekarang udah belakangmu murah. itu hampir tuh kayak gitu. Kemarin karakter dia maksudnya bawaan burung apa karakter model-model mata-mata atau pikiran sih? Maksudnya gimana? Ya, Arti karakter nih lo. ya karakter itu Bawaan apa ya? burung. Bawaan burung ya. Bawaan burung. Kalau mata-mata itu kan apa style ya itu bawaan cuman maksudnya itu bukan karakter yang dipilih untuk kontrak itu bukan itu gitu. Mata-mata atau mungkin apa ya ono sing munteng-munteng ada yang gayanya kan macam-macam ya kalau burung aneh-aneh itu ono sing muter-muter mangkringan gitu. Itu kan bukan jadi patokan bahwa burung itu bakal konslet. Kalau burung birahi Sebenarnya itu lama pelampiasan bunyi. birahi. Nah, itu kalau itu pelampiasan birahi bener. Kayak emosi sesaat dia birahi terlalu birahi itu muter. Kadang nek ra kuat yo gestan. Nah, Terus gitu. ngaprak. Aku ngarani rak kuati maneh. Ya. Terus nek kayak muyar-muyar kan saking bingungnya piye lar ngedulke birahi ini akhirnya gebuk-gebukin dasan gitu. Ya mukul-mukulin kepala ke ruji. Terus apa ana sing sok matok itang. Ya, kayak apa gitu. ning pakan apa ning Kalau enggak angkringan. dimasuk ke cepuk ngeruk-ngeruk apa pakan di udah kan birahi tinggi loh sampai keluar emosi loh itu. Tapi aku paling bingung kalau ditanyain gini Om. Apa? Om Agus kalau lo percaya paruhnya digosok-gosokin terus ke pangkringan. Itu gatel berarti dikukur wae Mas. Ya, yang simpel gitu. Nah, kenapa emangnya gitu loh. Yang penting kan lah fokusnya balik lagi loh, fokusnya ke gacor aja sama birahi. Habis itu nggak lama bunyi. Atau kondisi birahi tinggi, burung itu tetap bunyi kayak gitu loh. Itu lebih mudah sih sebenarnya. Wong saya aja kalau tanyaku mana konslet malah kecabul ya aku harus mentingi Cabul apa cabul konslet? apa harus mentingi le konsleting. Kalau aku ngatasinya mesti terakhir, cabulnya biarin dulu nggak usah diatasi. Yang penting BH itu Ya, Mas. yang penting konslet Bom dulu dong. Hiroshima itu Tapi mati bisa, tak lho Mas. Bisa cabul itu di atas sih. Bisa. Mati tak Mas nang gare sirah Itu ceritanya. buntut. Suwiwi Mas tanggo Tidak Mas sering semua loh mulai. ya. Ada yang cabulnya parah sampai jadi karakter akhirnya dia suka ngisipin darah.
yang dicabut itu loh. Itu jadi karakter. Kalau itu memang agak susah sih ngatasinya. Tapi kalau untuk cabul-cabul biasa, cuman cabul-cabul biasa, bawa kerowok gede tetap bisa boleh. Kalau tadinya burung itu nggak cabul. Cabulnya kan mungkin stres karena birahi terlalu tinggi nggak dikasih kawin, keluarnya emosi kan larinya. Itu kan cuman itu aja sebenarnya. Begitu dikasih kawin dia nyaman kan emosi nggak keluar, dia nggak cabul. Burung kadang cabul itu ada yang kejepit aja cabul loh. Dimandiin terlalu, semprotannya terlalu kasar aja cabul. Kalau yang terbaru saya pasangannya pasti dibotai mas. Nah itu dibotai sebelahnya pasangannya. Dibotai mas, wih kaya solin. Ini izin loh pada ngene om jahil ya. Tipenya jahil ya. Iya. Tapi kalau misalkan pemahaman jenengan nih om, lobet dari sangkar toh jatuh jadi konslet itu pemahamannya sampai mana om? Ketemu pirang perkara ya. Gini, Pernah mungkin, tahu? ya jadi mungkin loh dia birahinya cukup tinggi, mungkin ya ini saya belum bisa nebak. Jadi saya nggak bakal ngomong, saya hanya nebak ini ya, belum bisa nebak terlalu detail. Mungkin dia birahinya terlalu over. Kadang begitu jatuh, dia ngeget kan, kaget toh. Drop langsung, terus titiknya pas dia terus jadi kontrak. Itu mungkin seperti itu. Atau misalnya gini, burung kadang kalau dulu tuh seneng kan burung orang direnangin atau di kayak kusumo dipegang sambil mandi. Itu kan sebenarnya ngedropin birahi sesaat toh. Dalam waktu singkat saat itu juga drop. Dan dipertahankan seperti itu mungkin akan lebih bagus. Tapi yang jelas aku bilang sih ada pemicu stresnya itu loh. Itu birahi drop kalau aku bilang loh. Tapi aku belum berani mastiin om. Karena aku sendiri nggak pernah banting burung jadi kontrak, nggak pernah. Joki jane ora sengaja ngono tiba ku. Nah yo, tapi maksudnya pemahamannya seperti apa itu yang aku masih belum tahu. Punya ayam siapa yang punya jiwa itu yang apa? Parang putih dikageti bunyinya. Oh iya. Ternyata ya harus kageti dek. Oh itu kan latah ya om ya. Oh iya itu. Burung latah kan maksudnya. Beda loh sama jatuh terus konslet loh. Ini kan langsung berubah karakternya dari vektor ke konslet loh. Nah itu apa pemicunya pemahamannya radung itu saya. Tapi nek faktor neger ditoke brok ono konsernya nih. Nah kalau bisa kayak gitu ya enak banget. Itu yang sebenarnya lobet konslet iki om. Lobet konslet iki ibaratnya sing apa birahi niki ibaratnya kebal apa memang birahi di atas birahi napa pipun kalau menurut jenengan. Ya kemarin kan saya jelaskan di blognya saya terakhir. Misalnya taruh kata nih sekarang mau mulai dari mana nih startnya misalnya birahi tinggi mestinya segini ya. Taruh kata ini titiknya 5 gitu ya. Ini kan berarti yang dikejar kan supaya dia kalau ini kayak gini terus ini dia biasanya cenderung kriwik. Naikin emosinya jeda ngimbangin gini ya. Ini kan belum tinggi. Titik konslet itu 9 kalau saya bilang. Ini baru sampai 5. Itu nanti duluan mana yang naik birahi apa emosinya. Kalau dibakar kencang kan yang naik birahinya dulu. Kalau dia bisa naiknya imbang sampai 9, alhamdulillah istilahnya bisa langsung double. Berarti faktor pemicu ini adalah dari pakan sama penjemuran. Ya salah satunya yang naikin emosi sama naikin birahi. Sampai titik paling tinggi kan makanya Umaris ngomong, kenapa kok burung bisa rubah lagu? Ya karena di posisi birahi yang paling tinggi. Burung itu bukan paling tinggi sebenarnya. Tinggi level 9 karena kalau sudah ngomongin paling tinggi jebol birahi itu ya akut itu burung itu. Akut mangap-mangap tok, melet-melet tok itu level yang paling tinggi itu jebol gitu. Jebol birahi itu ya itu kalau saya loh. Itu akut itu jebol birahi kalau burung sudah konslet dikencengi mesti jebol. Dikencengi meneh loh. Burung konslet tuh rata makanya milet putih kan. Ketika dia dikencengi lagi dinaikkan birahinya itu yang namanya jebol birahi. Tapi Om Aris malah minor banget akut mangap-mangap lipsing itu. Om Aris tapi kan pemahaman jebol birahi enggak masih bingung tuh katanya. Maksudnya masih bingung. Jebol Ya birahi kalau enggak saya nggak punya istilah itu untuk jadi konslet. Tapi intinya kalau pemahaman saya itu yang namanya jebol berarti wes nggak ada tingkatan di atasnya lagi dong. Kalau nggak ada tingkatan di atasnya lagi sekarang burung konslet tingkatan paling atas apa Om? Burung konslet tingkatan paling atas laku. Akut. Nah itu ya benar. Jebol birahi sama jebol dompet. Nah itu. Jebol konslet laku. Nah maksudku kalau burung itu konslet bertahun-tahun nih jalan. Digantang, tambah konslet, tambah rubah, tambah minor. Ini kan naik terus nih. Walaupun secara nggak sadar dia udah ngunci birahinya, susah turun. Burung konslet itu lucu. Kalau udah ngunci birahinya, susah turun tapi gampang naik. Bener nggak? Naik sampai akhirnya lagunya rubah tambah minor, mulai deh lagunya kayak tikus kejepit kayak gitu. Terus akhirnya nggak rally. Terus akhirnya sampai malah lagunya tambah patah-patah, tiba-tiba akhirnya nggak ada suara. Berarti konslet ada masanya Om? Ada Om, dia grafiknya seperti gunung ini. Titik puncak ketika dia ngedol tapi
tapi dia lagunya tidak terlalu minor tapi ngedol tidak wajar. Yang pernah tahu berapa lama? Beda-beda tergantung perawatan sama karakter. Pernah tahu Satu paling bulan lama bisa. Oh saya nuklir 2 tahun lebih belum berubah lagu. belum berubah. Tanya Berarti lama-lama power dia akan turun lagi. pasti. Tetap ada grafik dia paling puncak. Nuklir hebatnya ditahan di tengah jadi dia nggak di puncak ya. Sampai sekarang nuklir itu nggak bisa top factor. Hah? Lari ke factor apa mandek? Lari ke kontrak tambah dalam maksudnya. Jadi aku lagunya Mas, Lagunya. Dibicara gini tuh maksudnya bicara penurunan kualitas ya. Bukan kalau konsepnya dia tetap naik. Tapi ngomongin kualitasnya dia tetap turun. Jadi ketika burung itu paling bagus kualitasnya apa? Lagu masih bagus, belum terlalu minor, tapi dia ngedulnya masih bagus, lagunya masih bagus itu puncak. Tapi nanti ketika dia sudah tambah konslet, kalau ngomongin konslet grafik naik, tapi kualitasnya menurun. Kenapa? Dia lagunya mulai patah. Udah mulai buka paruh, lagunya mulai ngakak atau seperti tikus kejepit ngakak gitu ya. Tambah hilang, dia lama-lama lip sync akut kayak gitu. itu memang Itu jebol dilewati. itu pasti Akut dulu lip sync dulu aku. nggak tahu. Kalau itu saya nggak bisa nebak. Tapi yang jelas lip sync atau akut itu sama. Lagu berubah total sampai bahkan Arnold itu bisa sampai tik 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 yang tadinya tik 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 tik. Patah-patah. Ya, karena dia semakin konslet. Bukan rusak itu sebenarnya, tapi semakin konslet. Penurunan. Konsletnya tambah dalam, tapi itu kan kualitasnya menurun. Secara kualitas loh ya, aku bilang. Jadi grafik yang tadi saya bilang gunung itu secara kualitas menurun, tapi secara konslet dia menaik sebenarnya. Semakin konslet. Tapi misalkan nggak terjadi grafik menurun bisa nggak sih Om? Bisa Biar ditahan loh. ditahan, Tinggal kuat-kuatan. Ya, Perawatan. perawatannya mandi. ya pokoknya kawinnya tetap ajek ya dia nggak akan aku coba burung-burung aku tuh apa tuh? Rata-rata kan kawinnya nggak bener, ya kan? Tapi kadang-kadang gini Om Aris, sering banget teman-teman yang punya konslet. Ini sebelum dia kawin nih Om, sebelum dia kawin gacor jagoan di lapangan, tapi setelah dia kawin bahkan nggak pernah bunyi, gacornya hilang, bunyi sekali-sekali. Bisa kejadian sekarang gini. Titik konslet 9 tadi aku ngomong ya. Dia nurunin biaya sampai titik apa? Dia ternyata gacor banget nih sampai titik 10 gitu ya. Mendekati akut lah kalau kata wis gacor nemen kan itu kan aku bilang puncak. Dikawinin turunnya langsung ke 8 bisa nggak di titik konslet lepas. Contohnya kayak kemarin kejadiannya Om Dion. Burung kawin bisa sampai 5 kali 7 kali sehari. Lepas konslet loh, jangan salah loh, jangan dibilang nggak lepas loh. Lepas konslet loh. Tapi gini Om, itu lobet kalau memang sehari kalau full kan ngawinnya 5 kali lebih. Iya. Tapi kalau dipisah, Nah, kan saya makanya ampun. ya karena kan dipisah biayanya naik dia nggak dikasih kawin loh. Enggak, maksudnya itu enggak masalah kalau disendirikan sampai gacor banget. Nah, ya asal tidak terlalu over kan yang penting jaga kawin aja toh. Oh gitu, biarin. Iya, tapi kalau sampai ya gini loh, atasnya gini, ngukurnya gini. Disendiriin gacor, ya wes kegacoran banget masukin suruh kawin lagi enggak apa-apa. Yang penting ketika dicabut dia nggak lepas, nggak ada masalah disendiriin. Oh gitu. Kalau dia dicampur terus sudah mulai lepas terus dicabut kok nggak enak, lepas mulai lepas. Cabutnya tambah lama biar gacor lagi. Tapi kalau ternyata ketika dicabut enak walaupun kawin 7 kali kan berarti libidonya dia tinggi. Nggak ada masalah kalau dia bilangnya tinggi, buangnya tinggi nggak ada masalah tuh. Burung orang itu kan ada yang libidonya tinggi, ada yang libidonya rendah. Ada sih demen ngesek, mau ngesek pin bola bali yo. Nyaman-nyaman aja, tenaganya kuat-kuat aja, nggak ada masalah kan gitu. Berarti rawatannya ketika si jantan Tergantung burung yang juga. kawin tetap bisa dulu dibatasin. Ya dilihat kalau dia selama doyan kawin dia tidak ada masalah, tidak lepas konsletnya, berarti kan nggak ada masalah, ngapain harus dirubah? Balik lagi ke ekstrim. Tapi kalau misalnya ternyata kawinnya banyak dia masalah dan sampai lepas, ya masalah. Kan gitu tergantung libido burung juga. Simpelnya kan kayak gitu loh. Sampai ada kan terjadinya konslet itu kan si betinanya jadi korban Om. Korbannya gini Om, di dalam glodok lemes nggak ada pergerakan, cuma di sini kawin bertelur. Nah, Jadi karena lemes. itu salah di fase bongkar telurnya. Tidak ada istirahat. Burung nggak usah ngomongin konslet, wes burung diternak terus lama-lama ada yang lumpuh. Ini glodok terus ngendak, weh lumpuh nggak? Kasusnya Jarwo, betinanya sampai lumpuh. Karena dia bongkar telurnya mungkin terlalu cepat, fase telurnya terlalu cepat. Borneo itu. Ya, Jarwo Borneo atau Borneo itu kan cuma masalah. Kenapa kok lumpuh mungkin ini prediksi ya, saya nggak tahu nanti mungkin moga-moga yang punya Borneo nyimak juga.
Jadi mungkin fase kawinnya dia terlalu cepat, bisa. Rekam. Pikir kamu fase kawinnya terlalu cepat atau mungkin fase kawinnya terlalu cepat. Jadi misalnya dari bongkar telur satu ke bongkar telur lain, ada burung yang telurnya cepet banget tuh. 1 bulan bisa 1 kali ya, ada yang kayak gitu. Ada yang 2 bulan baru telur. Tapi kan semakin ke sana telurnya kadang berkurang, tambah lama kan jaraknya. Ada yang kayak gitu kan. Mungkin kantong telurnya habis kan gitu, indung telurnya habis kan gitu. Tapi kalau itu staminanya si betina nggak di refresh lagi, nggak pernah dibenerin lagi, nggak pernah disehatkan lagi, tuh bayangin, cuman ngerem, dibongkar telur, ngerem, dibongkar telur, rusak nggak betinanya? Iya sih. Kuncinya di jantan itu di apa? Di betinanya kan? Nah ini kejadian tak potong Maris, kejadian di Lobet Jiwo yang punya Om Adi yang konslet itu tuh, dia gacor, terus setelah ngawin dia ngedrop. Setelah ngedrop si betinanya habis nelor ini terjadi lemes. Nah setelah lemes ini beliau bilang, Mas ini dipindah di kandang kapsul kedua atau gimana? Terus saya saranin dipindah di kandang kapsul kedua. Bener nggak teman? Bener, kalau betinanya lemes bener. Bener ya? Karena kan kita nyihatin betinanya tujuannya untuk ngimbangin supaya betina. Nah karakter betina yang seperti apa yang masalah itu ketika misalnya kalau jantannya gampang lepas birahi, dikasih betina yang ngawinnya bisa sampai 7 kali. Wah ya tambah gampang muncul loh. Udah karakternya jantannya gampang lepas birahi, dikasih kawin sampai 7 kali, 5 kali ya gitu kan. Ya gampang tambah gampang muncul. Tapi kalau birahinya dikawin 5 kali nggak lepas konsletnya, apa masalahnya? Nggak masalah. Kan tergantung karakter sama libido burungnya. Cuman kadang-kadang gini loh Maris, kita ngeliat burung yang belum kawin nih, wah bocornya minta ampun. Tapi setelah kawin bunyi sekali, 2 kali. Ya tidak ada masalah sebenarnya kalau itu dicabut, dirutinin, lama-lama kan naik lagi birahinya. Makanya tujuan cabut petel itu kan mempertahankan birahi sama emosinya supaya tetap di titik gacor kan. Cuman itu aja kan. Jadi nanti kan kalau misalkan Om Adi telepon kan saya ada pegangan itu. Iya. Nanti kurang pegang Maris. Ya kalau enggak nanti saya gede om, tenang dipegangin kuat Tenang saya. mawon. Kula nggih ngoten kok. Iku meneh aku nek ra iso tak kek kok Aris. Sayur kok. Intinya kol sama brokoli Lah berarti. diganti Mas wis ngono kuwi wae. Nek ra pengen ribet ora usah dikonslet wis. Ya aku tak dol. Memang Orang suwi-suwi pokoknya gacor dol. Lah iki mau piye sing diwisi dadi dol. Jarene ra suwi-suwi ya. kan urung nganti Mas, urung nganti. andane Mas. Iki nek konslet mesti rawan akut Mas. Wah, jadi sakit Mas. Ya wis udan-udan ngono repot padha karo dokter. Ini, Om. Awas lho kowe lara. Aku ki sok ditakoni wong, mana Om Agus Ngoceh aja punya konslet belum? Nah, itu harus dibuktikan. Aku tuh gini Om, aku tuh Padahal Om Agus tuh punya itu loh dulu. enggak, aku tuh pengennya berbagi tanpa harus ada ria gitu loh. Iya sih sebenarnya kalau mau nerima yang penting open mindset lah yang dibagikan kan tulus gitu loh. Iya. Kalau orang nggak mau open mindset, adanya dia merasa pinter, dia nggak akan bisa kemasukan apa-apa. Wajahnya jawabannya gampang. Ya saya belum jadi konselor udah pada dibeli. Ngonten mawon kula nggih ngonten malah keren apa Nah itu. biar Berarti kowe kalah sastra to, kalah adoh kowe ketinggalan. tapi arep duwe konslet urung arep konslete Ayo sih. Kenapa Mas? Ya aku bako loh. lah kalah karo duit. Tahanan. Tapi apa? Tapi public figure seperti Om Aris, orang nggak akan percaya loh Om, jenengan beli dari nol loh, ibarat dari nol. Ya Masih, teman-teman ada saksinya kok gampang dan dibuktikan dari Facebook bisa. Saya nggak pernah ngomong Ya, banyak-banyak nggak perlu dan saya nggak perlu membuktikan bagi yang percaya aja. dan pasti Om rahasianya apa? Jenengan ngomong apa Tadi kan adanya saya bilang jamu tadi. Orang yang minum jamu biar kuat ngadepin Kemarin perasaan maksudnya. kalau emang mau tahu rahasianya nginep di rumah saya 1 bulan. Nah, 1 tahun. Oh 1 tahun malah ndung. Kalau pengen tahu rahasianya boleh nginep di rumah saya 1 tahun. Karo telon Timbalannya nyuci. Maksudnya gini loh, Om. Kalau nggak lihat perjalanan saya kan nggak bisa bilang bahwa saya dari nol. Makanya kan kuncinya sebelum kita belajar sama seseorang selidiki dulu. Bener nggak orang itu dari nol, dari informasi sekitarnya, dari informasi teman-temannya. Kan itu akan lebih mudah. Karena risikonya begini, maksudnya saya sering konslet jantan 42. Kalau misalnya saya beli bahan dari 200.000 di konslet jantan 42 saya bahas itu. Terus satunya beli dobelan, yang sudah dobelan 20 juta apa 10 juta lah. Ini grade-nya ongkos aja banyak banget. Selisihnya harganya banyak banget. Apalagi ngomongin konslet jadi ditanyain rawatannya apa? Melat putih, sangkar kotak om dijemur 10 menit, masukin lagi tinggal gantang, konslet. Emangnya bisa ditiru? Dari bahan 200.000 seperti bahan konslet nyatinya seperti burung yang sudah konslet kan nggak masuk akal.
Wong yang sudah double aja rawatannya beda sama yang bahan yang masih mentah banget. Jadi dari situ kan sudah kelihatan. Ketika kita tanya nih ada orang konslet di lapangan sudah bawa konslet, tanya Om rawatan hariannya gimana? Ini settingan ya ngomongnya, bukan pemahaman. Oh tiap hari itu cuma tak jemur Om, setengah jam, pakainya milat putih polos, air putih. Jagung Om, ya paling tak kasih semampu saya. Coba itu dulu. Sampai berdiri juga, mati berdiri juga nggak bisa jadi konslet kan? Istilahnya gitu loh. Karena nggak cerita pembahasan awal. Tapi Om Aris kalau misalnya beli bahan nih, Ya. tanda-tandanya ya Om, apa harus wah kis dobelan tak kuku atau harus Ya. tak beli Wah, gitu. kalau syukur dobelan cuma harga 100.000 ya tak beli. Nah, kan simpel toh. Berarti yang modal dasar utama apa Om? Bilahi lari ke bumi tadi toh. Salah Om. Apa? Salah jawaban. Dompet. Nah, Modal dasar ki. loro berarti. Berarti loro selain dompet. Terus asem. mboten. Terus Tapi ora kok. Bahasa iki nek ade niat-niat wah mbok usah doblan nek dompete ra ono isine ya ora. Salah satunya kuwi. Nah, tetep kuwi. pantesan jenengane gelisah. ya. Wah, makanya jangan gelisah terus. Nek kula tetep nomor 1 itu Mas. Kalau mau beli bahan pokok utama yang harus di Tapi ora lho. wajib. Iki fakta. Aku tuku bahan sanduk kira nggo duit lho. Utang sih. Mas Bone kan kenal. Aduh, kok ngono. Kok gitu kan. Aduh kan tetep Utang sih toh. Ayo ora apa lho. Aku memang utang kok. tetep Terus apa? Wong arep nilai aku jelek gitu. Enggak masalah. harus itu dulu. Dompet dulu, isi dompet kira-kira nih ono baru kriteria itu tadi. Salah kowe Masuk ngomong. akal. Kowe salah. Tapi Caramu dagang salah. Saya aku video wong dobelan. Om Agus duwe dobelan tak video, tak posting di Facebook. Aku seneng nuku Om Agus ra. nek kowe mah Nah, kan intinya nuku toh. Iso wae dodol payu. Begitu didol, ya payu. kuwi aku banget. Ya so, foto banget tuh di sini-sini ya. Maklar dunia. Onten banget, onten Mas. Oh, videomu ndi? Kirim oh iya. Tapi tetap gini Mas, tetap apa ya kalau dasar pemilihan bahan apalagi jantan mungkin beda-beda antara Om Aris terus yang lain Mas, mungkin Mas Huri juga, saya sendiri pun kadang ada grade yang kriterianya sesuai Ada selera. beberapa yang berbeda. Nah. Ya, benar gue setuju. Seperti aku Om. Ya, piye Om nek jenengan, nek Kalau jenengan. aku ya Om, Ya. aku cari bahan burung yang dari ternakan. Itu kalau aku. Meskipun di Dasar pilihannya ya udah bunyi Om. udah bunyi maksudnya? Om ini aku punya lebet jantan, tapi single dulu bekas ternakan, pernah punya anak, tapi dia sudah ada bunyi. Ini pernah diternak pernah. Nah itu Berarti 100%. Artinya sama, berarti sama. sik benar. Sama saya. Oke. Artinya berarti Om nggak ngurusin karakter. enggak. Belum. Nah, ini yang aku masih belum tahu, makanya kan aku bilang. Permasalahan di sini kan ngomongin kesenangan ya. Secara teori berarti Om Agus mengatakan kalau Om cuma beli ternakan semua burung yang diternak pasti bisa konslet. Enggak, bukan gitu. Terus maksudnya sekarang gimana? Sekarang Om ininya ternakan kan gitu kan? Kalau jaring itu Gini loh, misalkan Mas Kiki atau Mas Heri punya lobet jantan single. Ini aku dulu bekas ternakan Om Mas kan. Memang ada pasangannya lah. Ini terus ada ya. pasangan nih. Terus Cuman ada. lobet itu tak pantau kan sudah bunyi sekali lah. Ya, berarti berarti nggak lihat karakter. Balik lagi nggak lihat karakter. Sudah bunyi 30 detik atau Sekarang aku tanya, oke, berarti Om Agus nggak lihat karakter J. Nah, Kemungkinan lossnya tinggi kalau menurut saya. oh gitu. Kenapa kok kemungkinan lossnya tinggi? Sekarang Om Agus pelihara itu 1 tahun. Ternyata burung itu nggak jadi. Aku tanya sama Om Agus nih balik. Karena Om Agus nggak yakin burung itu jadi. Yakinnya cuma karena pernah diternak, terus burung itu pasti konslet. Kan berarti kan asumsi saya mengatakan bahwa Om Agus itu menganggap bahwa semua burung yang udah diternak itu bisa konslet. Kalau dasar saya bukan gitu Om Ari. Terus dasarnya apa? Ketika lobet itu sendirian, dia bekas ternakan, tak poles, gacor, tak jual. Nek aku lho kok, nek tak jabarke mergo ning ngopo. Sing wis jelas fix 100% jantan. Ora gambling ngono lho, leng rumat barang fix jantan. Lah kok bisa Mas gak pernah diternakan? Bener ta Mas Sanduki? Nah, Itu alasan itu bisa masuk akal. Tapi apakah semua jantan bisa konslet? ya kan tujuannya orang konslet. Oh, tujuannya? Nah, Bali toh?
Wah, kok lho. Ini gacor. Iki kan ade bahasa kriteriane ngomongke piye sing iso konslet apa piye carane sing iso dodol. Lah, beda lho iki jalure. Ya gini Om, misalkan itu gacor jadi konslet ya berarti itu Rezeki. Wah, ya kalau enggak jadi kalau sudah konslet, ngomongin gitu saya kalah Om. Saya ngakuin wis. Saya mesti kalah wis. Mendingan orang ngomong ke bagus. aku gitu Om harus. Iya, tapi sing simpel sih kayak gitu ya. Nek mau jual beli yang simpel seperti itu. Saya bilang gini loh. Kadang tuh kasihan kalau misalnya teman-teman itu nggak tahu karakter yang benar-benar bisa jadi konslet. Lah itu nanti kan ngerawat selama setahun misalnya. Ternyata nggak jadi kan pegel kalau nggak dijual loh ngomongnya. Tapi beda kalau mau dijual mah nggak usah ngomongin jantan wes. Betina, paut ataupun apa bebas wes. Yang penting iso ketok, iso video, didol payu rak gitu maksudnya. Soalnya kalau mikirin konslet sampai uban irowe pukul enggak Ya konslet, kebahagiaan orang Nah. dewi-dewi. makanya cuman kan Asik sistem jaring banget. itu Om, sistem jaring itu kan kadang-kadang misalkan saya dari Om Sigit ini jantannya single tak ambil, Ya bisa itu nanti bisa. dari ini tak ambil kok salah satu bagus, Ada yang punya bakat kan Nah, gitu. itu Ya tak boleh itu terusin. boleh. gacor-gacor Ya itu boleh dalam arti jaring itu kan berarti nah nanti takutnya gini loh pembeli datang lihat yang sudah ada karakternya sih ditunggu kuise sing liane tadi sama tapi loh jadi Minimal malah lah. Iki mau dadi sampah mau lho, Bu. Heeh. Ya ora apa-apa jane nek ngono iku. Ya apik juga ku ya masuk akal jane. Dodolan ya ku. Sapa ngerti kan ning ukurane kan sapa jar kok sapa ngerti jaring kuwi entuk sing komplek. ya nek jaring kan iso untuk teri iso untuk kakap. Jadi Karena kita nek nggak tahu. ya entuke kakap Mas. Roti nggih mboten Mas Lanang. Aku iki karepmu Gusti Allah kan iso ngerti. dengan Mas Sanduki atau Mas Nanang Niki namanya Mas Nanang. Nanang Sanduki Spesialis balibu konslet niki. baru buku sadang jago mencetak sepele Tak balibu balik stabil. stabil. Mau pemula, mau baby, mau paut, insya Allah. Kalau butuh balibu menghubungi Mas Nanang. Nanti anunya saya letakkan di bawah ini. Kebiasaan. Nggak apa-apa lewat aja santai Om. Di sini ngebloknya sama santai Om. Nggak ada pantangan orang lewat. Burung terbang. Ojo ting manuk terbang anteni bagus. Tapi emang bener nek jaring wis jelas pik jantan dulu kan. Ya nggak apa-apa. Pedomane Nggak ada masalah. aman dhisik ngono lho, Bang. Ya boleh. 100% wis pik jantan kan gitu kan. Ya itu boleh sih nggak ada masalah. Intinya mau arahnya kemana intinya. Jadi nek mau sambil jualan nggak ada problem jaring itu kan. Iya. Sesuatu langkah yang aku bilang kan mesti nek senengin jaring ini golek sing murah-murah toh. Simpel, golek murah, kebetulan nggak dipakai, kok ketoknya gacor, ketoknya feeling, ya dipakai itu oke, nggak ada masalah dengan. Kalau niatnya jual beli sekalian toh, istilahnya nggak ada masalah. Kan juga belum tentu itu tidak ada karakternya toh. Yang aku tuh sampai sekarang masih belum yakin tuh ngomongin apakah burung jantan semua bisa dibuat konslet. Kuis yang sampai sekarang tuh masih misteri di kepalaku. Ya tapi istilah konslet sendiri bingung sih Om, lebet jantan gacor konslet, pergerakan gini konslet, Jelas lah enggak Om, kelihatan toh. Yang namanya konslet itu kan mesti ngedur, lagunya kelihatan, bawain lagunya beda. iya. Nah, vektor kan jadi ini juga saya beda. simpel Om nek ngomongin konslet ya. Kalau saya lho pribadi saya lho. Konslet ya durasi jeda rapat juara aku konslet. Wis kuwi nek aku ngono wae wis. Ya itu boleh sih bebas. Iya toh, bener toh kok. Mas konslet itu apa? Durasi keluar, jeda rapat juara aku seneng konslet manukku. Konslet apa netrum? Pokoknya ngono kuwi ora usah perlu minor-minoran. Kuwi istilahnya beda meneh. Ya wis toh. Konslet nasional itu ya. Ya pemain nasional loh. Sing ngono kuwi. Oke, umure Mbok saiki arep sak pemain nasional arep minor nganti koyo ngopo nek nek ora juara plural. Ayo. itu paling simpel. Oh bagus dan Konsepsi konslet nek menurut Mas iki nah aku ya kuwi mau Nangan. menangan. Jeda rapat, durasi keluar kalau koncer juara. Tapi aku sih Dijual ngira aku lebet merdeka itu loh, posisi single, bulat putih, itu Om. saya nggak tahu kalau itu. Saya nggak berani ambil pengalaman karena kan itu hanya cerita di media. Kita nggak tahu Enggak cerita sendirinya. aslinya belum. Tahu. Kecuali dekat dari rumah saya kan bisa menyimpulkan. Tapi kalau itu saya takut berkata salah. Kita nggak tahu jantan betina, dia ngomong jantan, kita juga nggak tahu.
bukti otentiknya juga susah. Kalau yang saya tahu beberapa pengalaman ya cerita orang-orang yang sing sudah ya seperti itu. Cuma nek masalah merdeka di setting single bisa apa enggak? Bisa mungkin kalau dia mainnya rutin. Kalau logika saya sih mainnya rutin, diraih sama emosinya bisa stabil di situ, dia bisa nahan banget. Aku nggak tahu. Soalnya di single itu burung apapun loh, mau betina mau jantan dia naik diraihnya sendiri. Otomatis naik sendiri otomatis. Naik terus itu loh. Aku ya ono pertanyaan sing pengen tak tekok itu yen-yen ku. Apa? Karo sampean tapi ki rada mumpung iki wong akeh ngene. Aku iki jane pengen gawe manuk sing ora tau kalah. Iya, jane nemplok ngono lho. Bisa gampang. Rumus gawe manuk sing ora tau kalah. Siapke sik duite. 5M mau piro? Mesti ra kalah. Terus angger main nyogok sing akeh, angger main nyogok sing akeh. Dikan aja kok. Wah, iki sogokan iki. Bercanda ya teman-teman ya enggak apa-apa. Itu loh. Sebenarnya yang paling penting itu Mas. Mau burung semewah apapun ya itu pokoknya sing susah kalah wis. Angel itu pokoknya. Paling angel gawene gitu Mas. Nuklir wae sing mewah ngono ya kalahno. Tek ono kare sing gak percaya. Ya, namanya main burung ada menang ada kalah. Nek tidak gandang tiketnya tuh kabeh kadang gimana dhewe. Menang. Guys. A1. Belum ada pemberitaannya masih belum diberitakan. Nanti aja ada berita menyusul ya gitu. Kemarin sih WA. Mas Kiki, sampean pernah jodohin jantan Pirang menit saya sekedar bunyi-bunyi tak lah. Pasangin betina sajam dari sekali pasangan lain sudah mau bertelur. Oh jadi dikasih betina Janda. nih, ajeng nelur. Belum. Saya pernah. Ceritanya ini mas, adik Domino ini kan ini split bio. Aku cari jodohan di sini paruh putih warna mangsi bagus toh. Aku kepikiran, bikin misal kita ternak di rumah, nanti pasti dengar jantannya kan bawa ke toko. Tak bawa ke toko, pertamanya tak tempel, terus dirahi terus lama-lama tak masukin sebentar. Tapi itu udah posisi emang mau nelur betina. Oh, wis gebol-gebol kok. Bisa branding loh. Nah, terus gini om, setelah dia cocok tak masukin supaya dia dikawin toh, ternyata nggak dikawin, masuk glodok mendok mas, mendok iki galau jadi Bisa. tapi ya kan pasangan yang tidak bisa dikawin. Podo wae. Enggak pakai betina yang lemah aja. Saya pernah itu kalau pakai betina. Nah, ini kasus satu lagi kayak saya beli di rumahnya Om Sanduki, Om, 3 juta ya Om Sanduki ya. Betinanya nggak kawin ya. Lemah soalnya. Tiba-tiba konslet. Dan itu sudah konslet, dicabut, udah minor, udah double. Tapi 3 juta saya beli di tempatnya Om Sanduki, hoki. Om Sanduki ra yakin nek manukku konslet padahal ketika belum menawarkan aku ngomong Om, dia jadi dol. 1000% konslet. Dia nggak percaya. Dia mungkin antara kebutuhan karena nggak percaya, nggak ngerti kebutuhan, kalau nggak percaya, aku nggak ngerti. Kebutuhan, jadi kebutuhan terus aku tanya nek kue ngedol kira-kira 3 juta gimana? Deal. Saya nggak nawar, aku tanya dia. Deal. Karena apa? Nek bahan kontrak rego 3 juta ya murah. Sudah jelas kontrak loh. Dalam arti double loh. Terus sekarang gimana perkembangannya itu? nah ini tak bisa nggak mau bunyi, tapi mau bunyinya sama betina nih. Bunyi ini cuma Oh yang ini. Ini sekarang posisi betinanya nelur. Tadi bunyinya gitu. Birahi, oh. Tapi urung nada, bentuknya sih birahi. Ya tetap galau ini. Karena Iya. ditinggal lima apa. Lagi pengen ngawin metang mana malah. Ini kan gitu-gitu terus. Taktik terus. Tapi belum sampai ngelaku itu ya. Belum. Nah itu masih ditunggu Om, siapa tahu itu iso gitu kan. Karena intinya prinsipnya sama untuk membuat dobelan itu kadang yang penting gacor, karakternya masuk, dikawinin sama istilah dipasangin sama burung yang nggak bisa kawin itu ya mas bisa jadi dobelan. Udah berani belum kayak yang kayak gitu Ruji itu dimainin kayak gitu, kasih betina gimana caranya tapi nggak bisa kawin? Ya kalau nggak kawin sih yang penting loh. Kalau nek kawin kendala ya hati-hati. Tempel wae. Nek kalau nggak sih tempel dulu. Tapi nek pengen algo main gantangan Pakai jantannya kemarin. pakai jantan ya. Cabut gantang.
Itu bisa jalan Pun aku kondisi mending seperti aman itu. jantan-jantan dulu Mas. Iya, nek saya gitu. Itu Jantan kayak paut gitu, atau pas jantan saya bawa ke tempat Om Aris kan masih pakai jantannya. Ketika dicabut kiranya angkat. langsung Ya muni. mending itu dulu. Nah, itu digantang Sampai wis iso, bener-bener tapi ninggi baru kasih betina. nah, itu lebih aman maksudnya. Lebih aman. Ya, muka-muka ini kan pembahasan oke sing penting cuman cutting sliver enak ini gimana tahu. Alami vlognya. Sejam itu. Tak posting sejam nih vlognya Ben. Nyolong-nyolong. Ngomong kok. Apa ini bener gue ora ding. Tapi emang bener loh Mas. Sampean milih sektor ternakan karena saya juga bahan-bahan uwo saya dari ternakan. Bahan-bahan uwo lho. Beneran Mas. Yang penting payu ya Mas. Dari ternakan apa ya? Ini kalau aku langsung kalah gitu. Finansial 100% jantan wis mbok konslet yang penting gacor sih kan gitu. Ya. Daripada ngeluh dulu konslet terus tak payu. Tapi emang lebih enaknya kalau udah ada karakternya kan gitu. syukur ada karakternya kan lakunya lebih gampang. Ya lebih gampang dan ngopen ini barangnya semangat Mas Masite wah iki paling ora ya tak target telung sasi ke depan wis perubahane Kelihatan. Tapi nek bener-bener pure 100% saka ternak yo Ngeluh. mesti rencang kula niki tekon Mas kok ora ngetok-ngetokke bahan sama bahan kuwo. Wah ini kenapa Mas? Sampah. Sampah. Karena emang bener-bener Bahan dari itu ternak. bahan dari ternakan bener-bener murni dari ternakan. Beberapa yang dirawat Kiki sekarang itu banyakan yang bener-bener dari nol bener. Maksudnya dari bener-bener bahan mentah. Ubun-ubun ku wis mucuk iki Mas. Kalau sampai jadi kan malah sesuatu yang kuat gitu loh. Ya. Ya itu tadi karena emang dari ternakan itu mungkin persepsi bos saya suruh ngasih pakan kenceng biar cepet kan gitu ternyata mah Tidur kabeh. semua. Jadi makanya ini Om akan ngomong kalau nek pemahaman itu repotnya kayak gitu. Ketika burung sudah dalam posisi birai tinggi mungkin ya, bila di rata pakannya nggak tanggung, pakan arkai tinggi banget tuh. Di full nggak dicampur, dipolos full pakan tinggi. Tidur kabeh Om saya datang ke sana ngeriwik kabeh saya cuma mana dong ngeriwik kabeh Om yang. Lha aku bos dadi njaluke dipakan dhuwur dari. Ben apik ya ki tapi dadine malah rapik deh menurut saya gitu. Tapi cenderung yang saya kemarin cenderung pemain-pemain atau yang punya konsletan bahkan dia meracik pakan kencang itu buat apa? Kalau gini, kalau settingannya single itu kan emosi udah tinggi it's okay pakai pakan tinggi. Ya toh sekarang aku tanya sebenarnya konsepnya balik lagi ke konsep saya bidai seimbang. Kenapa kok yang jualan pakan tinggi rata-rata settingannya single? Single satu ruangan satu, dia nggak pernah ketemu guru, jemurnya pun sendiri. Kenapa? Di blog saya ada yang punyanya siapa? Siapa jenenge iki sing wong Sleman iki? Siapa? Duit. Wong Sleman. Dudu duit sistem koloni. Dia pakainya milat putih karena dia nggak butuh. Emosinya kan rendah. Siapa wong Sleman oke. Anu ki lho sing apa Joli memang gokil. Tak posting ning perawatan saka PAUD itu. Itu kan dia settingannya bener-bener single total, cuma di pakan tinggi terus Janu itu kan single total pakan tinggi. Kenapa kok bisa terjadi, kok beda dengan sistem rendeng? Karena ketika burung itu di single total mesti burung itu faktor, bener nggak Om? Kembali ke konsep bahwa zaman dulu nggak ada burung mermelek, nggak ada burung semi yang sistemnya emosi kan gitu kan. Ketika di single total dia nggak pernah ketemu burung, dinaikin emosinya, mungkin ada sing dia naik emosinya terus ada sing ngeri terus dipakan tinggi jadinya duduk. Itu sama sebenarnya prinsipnya. Mungkin dari situ keseimbangan birahi sama emosi sama. Tapi coba kalau sistemnya koloni kayak Kiki, iya sistemnya tanpa rendeng bisa. Kan otomatis kan emosinya nggak begitu tinggi. Karena sistem koloni dipakan tinggi risikonya malah jadi kayak PAUD semi ngriwe gacor tapi gacornya gacor mermelek. PAUD sekarang kan rata-rata gacornya gacor mermelek. Tapi kadang-kadang gini loh Om Aris, jantan di single kasih pakan kenceng ya. Nanti kalau pas waktu nih gacor enak gacor, nanti hilang gacore.
Ya 2 ndak. hari lagi, 3 hari bunyi lagi. Bukan gacor sih, bunyi. Ya kalau sistemnya random gini pun juga sama toh Om, nggak mungkin stabil dulu toh awal gitu. Ah, Sampai sih. dia mapan ya. Jadi sama fungsinya Sama gitu. aja. Sama. Cuman bedanya kalau kayak gini nggak bisa pakai pakan tinggi total. Cuman enak gini Om, pisah bunyi. Ya lebih gampang. Ya tapi sistem koloni itu mempermudah burung itu bunyi. Cepet laku. Nah cepet laku benar, wih itu benar. Jadi salah makanya kan aku bilang. titip dodolan. Makanya gini toh Magus, saya kan sering bilang nggak usah pakai pemahaman wis sistem gacor kayak burung yang paling simpel apa sih saya pernah ngevlog kayak gitu. Tandal pisah, koloni cabut itu sistem gacorin burung. Tapi pakannya juga harus diperhatikan ketika permainan sistem koloni ataupun nambal cabut nggak boleh over-overan tinggi. Tapi beda sama burung yang single total. Itu emosinya mesti tinggi. Lah caranya gimana pemahaman kita bisa masuk? Ya mesti rata-rata coba Adi Gendewo, dia mainnya pakan Adi PHRC ya, PRC ya. Mainnya kan pakan tinggi. Karena dia settingannya benar-benar single total loh sebagian. Coba cek. Beberapa orang single total itu setuju sih dengan pakan tinggi, jadi nggak ada masalah. Itu termasuk senang-senangan ya Om, kalau untuk masalah Selera perawatan. cara nggarap ya. Cuman Gitu ya. cuman kan kayak gini, kalau burung vektor itu kan ada satu kendala Om. Ketika ketemu burung itu kan emosinya naik sesaat. Nah itu yang kendala buat saya terus jadi kepo. Makanya burung-burung koloni rata-rata nggak kepo gitu loh. Iya sih. Nah kayak gitu kan makanya kan aku kenapa sistemnya seneng single setengah hari, tempel setengah hari. Itu tengah-tengah. Tapi Om Aris, jenengan di koloni toh. Habis di koloni ada yang dijadikan satu, ada yang disekat-sekat triplek itu. Iya karena yang masih dipisah-pisah kayak Om Agus kayak gini ini kan bancing masih beruntek-untek. Kalau saya dulu itu udah masuk ke sekat yang paling depan. Itu karakternya seperti itu. Mempertahankan supaya dia nggak larinya ke birahi tapi ke emosi. Harus di emosinya naikin. Iya karena kan kalau birahi gampang banget naikinya. Burung ngering gitu emosi dinaiknya birahi ini duduk. Makanya gue sing biru kudune pindah omah. Nah, Sudah ngarepan ae. maksudnya seperti itu loh. Pindah kae Mas. Pulang wetan omah kowe. Supaya pakan saya bisa tetap agak tinggi tapi emosinya terjaga. Soalnya kalau tak rendang gitu terus tiap hari dipisah dengan jarak kayak gitu lama-lama bisa ketiduran. Awalnya enak, lama-lama bisa ketiduran. Kalau burung yang karakternya ya terlalu nyaman, karakternya emosinya tidak terlalu tinggi. Misalkan langsung tak kasih jantan sama jantan Om, Bisa. enggak masalah. Bisa, ya. Itu kan ketika dipisah emosinya naik. Jadi pemahaman kecil itu yang buat kita tahu settingannya harus butuh apa, pakannya harus seperti apa. Ketika di single total sama di rendang itu harus seperti apa pakannya. Makanya mungkin ketika ditinggikan dengan sistemnya koloni, mesti tidur paut, makanya mainnya tinggi-tinggian karena paut itu gampang ngaplak. Coba paut awal buat dipakan tinggi tetap waktu awal digantang baby ya San, mesti ngaplak tuh San. Dan jantan-jantan tuh tetap gini Om. Rawatan ya, geser-geser gitu. Iya. Apa Mas? Sama. Maksudnya? Jantan sama jantan pasangan semua gitu. Oh maksudnya? Oh jantan sama jantan. Nggak apa-apa. Oh sama tak jejer-jejer koloni besar. Biarin cabul. Berarti tetap jadikan satu dengan Fokusnya jangan ke cabulnya dulu. Ya kalau saya gitu, misalkan yang dikejar konsep cabulnya. Kalau walaupun itu cabul karakter sampai kapan-kapan juga tetap aja cabul kalau memang karakter susah loh. Cabulnya dilihat dulu. Cabulnya karena apa? Diatasi besok begitu kontrak cabul mana ya podo wae Om. Iya toh, mendingan gulnya kontrak dulu aja. Gitu loh, nek saya loh. Tetap laku kok. Tetap laku. Cabul kalau kontrak tetap laku ya Ki. Kowe gelem nampa nih ya Ki nek murah ya. Murah gelem. Wah, podo aku. Bakul kali Om. Saya ukuran Aku oke itu enggak ya kan minus. Berarti ini Om Aris misalkan jantanku ini toh tak jadikan satu sama jantan ini enggak masalah. Enggak masalah Om. Misalnya apa? Ya yang penting kalau dipisah bunyi. Oh gitu. Kalau saya kan tetap cari Tapi kemungkinan kecocokan. ya kok. Tapi kemungkinan lho. Aku wis nyoba. Nek sak rendengan ini sama sebelahnya jarang gelemi. Enggak bakalan Ya nggak bakalan akur kalau selama itu cocok dalam arti dipisah jadi bunyi. Ya, Nggak maksudnya ada problem. Ngomong akur ya. maksudnya itu apa ya? Iya ya, maksudnya karena udah terbiasa Mau ketemu terus sama kayak apa ya wis bosen. Tapi nek jenengan cariin jantan lain mungkin Daya tariknya maksudnya dia. tetap dicampur jadi satu situ. Iya Maksudnya kalau saya tetap tak dikoloni. campur. Saya seneng tak campur. soalnya saya udah praktekin. Kalau di gampang rumah. tidur ya dipisah berdua. Karepe ya tak goleki sing wis biasane jejere wong wis jelas, jejer terus. Tak masukin jadi satu malah gelut. Akhirnya tak cariin jantan Malah yang gampang. bukan
diren dengan dia malah mau. Akur. Cari akurnya atau isian. Nah, tinggal cari cocoknya. Maksudnya Cocoknya kayak gitu loh maksudnya kayak kayak jenengan kan cabut bunyi akur. mungkin kalau gampang tidur ada satu resiko Dan resiko yang juga mungkin nih, gelut. mempertahankan emosinya susah. Rebutan Mungkin itu dia jadi bisa rebutan. misalnya Kalau ternyata tidur. kalau sang gigit rugi itu susah banget untuk tidur. Oh iya, sudah dilanjutin aja gitu. Soalnya tipikalnya emosinya dhuwur kita ya Om ya. Dan mental bunyinya dia ada tak bawa kemana-mana. Pakai coba Om. Bahaya loh, hati-hati loh. Wah nek dijabat pakane aduh wedange muni terus. Apa pakannya? Oh dibersihin. Pengen ngerti pakannya Om. Curiga DN pengen ngerti jamunya Om. Dia pengen tahu jamunya apa. Tapi emang melihat polos ya bisa ya Bu ya. bisa. Bisa. Baleva ban ini melihat polos. Tapi prosesnya lebih lama. Kan naikin bilainya juga lama toh. Aneh meneh nek Baleva ya Bu ya. Pakai Rodongan kerodong. ya. Ya kerodong kan naikin emosi podo wae. Prinsipnya single. Gantinya pakan kencang pakai kerodong, Nah, pakai penjemuran. Cuman itu aja. Saya penasaran Mas, karena dia nggak pernah ada proses penggacoran juga kalau Baleva itu. Ya Bu ya. Ono penggacoran. Tapi kan Bisa. beberapa kan rawon jadi habis mandi jemur Langsung balik ke rodong lagi masukin. Ya, Nah, tapi terus jemurnya dipisah-pisah loh. tapi saya terus tanya terus delok pas posisi gacornya ya habis mandi dijemur kuwi iki. Oh. Ya, jadi sesaat gacornya cuma sampai siang sih habis itu dimasukin lagi dianginkan sebentar kerodong full. Jadi kayak manufaktur total. Tapi mainnya kan apa? Settingannya dia dilaras ben payu jadi. Senangnya sold out. Cut ya wes cut. Closing wae. Closing. Wes. Closingnya ku wae. Oh ya wes. Oke. Segitu dulu teman-teman nih sharingnya teman-teman kita di Semarang ini sama Om Agus aja sama teman-teman kita. Semoga ini bermanfaat ya, disimak ya. Yang bagus saja. Yang ini. Yang ini apa yang ini? Ini aja. Segitu dulu. Salam minor. Masuk akal.